Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan teman-teman operator sekolah yang tetap semangat dan harus selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai operator sekolah. Semoga Allah mudahkan rezekinya dan Allah selalu sehatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel saya Aris Fauzi. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, melanjutkan tentang pembahasan OSN. Karena banyak yang menanyakan tentang kisi-kisinya dong bang, kisi-kisinya dong om, tentang materi IPA, IPS maupun matematika. Oke, pada video kali ini saya akan memberi kisi-kisi tentang kisi-kisi materi matematika ya teman-teman. Sebenarnya di sosialisasi yang ini nih sudah dibahas ya teman-teman tentang materi matematika apa saja yang akan keluar. Nanti saya potong videonya, teman-teman bisa disimak videonya apa saja yang keluar dari materi matematika itu dan caranya mengerjakannya itu gimana, dan cara apa ya dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Nanti di video ini akan dibahas tentang kisi-kisi matematika. Oke, silakan teman-teman disimak videonya. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu dari bidang matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Endar Hanugrahani. Kepada Ibu Endar, kami persilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, dan para sobat prestasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ketentuan umum dan sosialisasi untuk OSN tahun 2024 bidang matematika tingkat SMP. Seperti yang sudah disampaikan pada pedoman kegiatan OSN tahun 2024, bahwa penyelenggara kegiatan ini adalah Kemendikbudristek yang diselenggarakan secara langsung di Puspresnas oleh Badan Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI. Dan tentunya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, serta dengan satuan pendidikan, sekolah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langsung mungkin bisa saya sampaikan untuk bidang matematika. Next, tahapan pelaksanaan itu tidak berbeda tentunya ya dengan nanti lomba bidang IPS maupun IPA, yaitu ada seleksi tingkat kabupaten kota yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 April 2024 nanti, di mana hasilnya akan menjadi calon peserta untuk OSN tingkat provinsi yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 27-28 Mei 2024. Serta nanti tingkat final pada OSN tingkat nasional direncanakan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 11 Agustus 2024. Dan di ketiga tahap ini direncanakan semua akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi OSN yang sudah dikembangkan oleh BPTI. Secara khusus untuk OSN tingkat kabupaten kota, mengikuti ketentuan umum yang ada di pedoman, mungkin perlu saya ingatkan bahwa dari setiap sekolah itu boleh mengirim maksimum sampai 5 peserta per bidang. Artinya untuk siswa matematika maksimum boleh 5, tapi siswa tidak boleh mengikuti lebih dari 1 bidang. Jadi siswa tertentu tidak boleh didaftarkan di matematika dan IPA misalnya ya. Nanti akan berakibat diskualifikasi ya, sehingga nanti para guru dan penanggung jawab di sekolah mohon memperhatikan hal tersebut. Kemudian pendaftaran siswa dilakukan melalui laman web BPTI Puspresnas yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur sebagai narasumber. Kemudian pelaksanaan lomba pada jadwal yang ditetapkan akan dilakukan secara daring seperti tadi saya sampaikan ya, melalui aplikasi OSN yang sudah dikembangkan. Kemudian nanti setelah lomba atau seleksi tingkat kabupaten kota dilaksanakan, penetapan peserta lolos itu akan ditetapkan oleh BPTI Puspresnas, tentunya berdasarkan hasil penilaian oleh tim Dewan Juri.
Dan untuk saya ingatkan, cakupan materi nanti untuk tingkat kabupaten kota ini, mohon nanti para sobat prestasi, anak-anak sekalian ya memperhatikan bahwa bidang yang diuji untuk tingkat kabupaten kota ada 4 bidang, yaitu bilangan, aljabar, geometri, serta analisis data dan peluang. Memang beberapa poin materi pada OSN itu bisa jadi belum diajarkan di kelas, apalagi kalau adik-adik nanti masih kelas 7 ya, sehingga harapannya memang adik-adik sobat prestasi bisa mempersiapkan diri dengan baik dengan mempelajari materi OSN tersebut yang tentunya bisa di search di web, itu banyak resource ya bisa dipergunakan. Kemudian next tentang ujian di tingkat kabupaten kota. Soal nanti akan diberikan dalam bentuk 25 butir soal pilihan jamak dengan waktu tes atau waktu ujian adalah 150 menit. Sistem penilaiannya adalah jawaban nanti adik-adik isikan langsung ke dalam aplikasi, karena ini pilihan jamak ya, tinggal diklik saja pilihan yang diinginkan. Kemudian tadi clue, trik, kalau belum tahu jawabannya boleh lewati dulu. Nanti kalau pada waktunya akan soal yang belum terjawab tadi akan muncul kembali pada aplikasi. Dan pada saat adik-adik sudah memilih untuk menjawab, kalau nanti jawaban itu benar akan diberi skor atau poin 4. Apabila sampai akhir itu masih kosong akan diberi skor 0. Dan agar hati-hati adik menjawab, jangan hanya menjawab dengan random ngasal begitu ya, karena jawaban salah itu akan diberi poin negatif 1. Sehingga nanti total skor, total nilai pada seleksi tingkat kabupaten ini adalah kisarannya dari minus 25 sampai 100 poin. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk meranking capaian adik-adik siswa di masing-masing kabupaten kota yang di mana adik-adik berada. Hasil ranking tadi akan menjadi dasar untuk keikutsertaan adik-adik di OSN tingkat provinsi. Next, untuk tingkat provinsi, soal yang akan diujikan itu adalah 20. Ketentuannya secara umum. Yang mengikuti tingkat provinsi yang berhak mengikuti itu adalah adik-adik yang lolos di ranking 1 sampai 5 setiap kabupaten kota. Ya, nanti dinas berdasarkan hasil ketetapan dari PPTI yang akan menghubungi adik-adik semua ya, siapa saja yang berhak ikut OSN provinsi. Pelaksanaannya nanti juga masih secara daring melalui aplikasi. Kemudian pada saat diujikan cakupan materi di provinsi itu kalau materinya sama gitu ya, 4 bab yang tadi saya sebutkan, tapi yang berbeda nanti tentunya adalah kedalaman soal dan juga barangkali tingkat kesulitan. Agak pastinya provinsi tingkatnya sedikit lebih sulit ya dibanding kabupaten kota. Kemudian nanti setelah tes selesai adik-adik lakukan, penetapan peserta lolos OSN provinsi untuk maju ke OSN nasional itu ditetapkan oleh PPTI, tentunya berdasarkan masukan hasil penilaian oleh tim juri. Lanjut ke dan pada penilaiannya, kalau tadi kan baru prosedurnya ya, penilaiannya soal untuk OSN tingkat provinsi itu akan diujikan 20 butir soal tipe isian singkat. Nanti soal dipaparkan, jawabannya nanti adik-adik harus isikan pada aplikasi jawabannya apa gitu ya. Dan jawaban untuk isian singkat itu kalau untuk bidang matematika sudah kami atur, cukup adik-adik tuliskan karena biasanya berupa angka ya, bilangan ya, jadi tuliskan angka akhirnya saja tanpa perlu disertai satuan misalnya, karena nanti satuan sudah akan dinarasikan pada soal ya. Hanya memang ada kemungkinan bilangan itu bulat atau pecahan begitu ya. Nanti ikuti petunjuk yang akan ada pada soal. Seandainya jawaban pecahan, bagaimana menulisnya? Apakah dengan pecahan biasa atau dengan desimal? Desimal pemisahnya titik atau koma begitu ya. Nanti pada soal sudah akan kami sampaikan. Kemudian waktu tes nanti 150 menit, rasanya cukup leluasa ya. Dan apabila adik-adik menjawab
benar untuk setiap butir soal itu akan diberi poin 5. Sedangkan menjawab salah kalau isian singkat tidak ada penalti. Jadi salah ataupun kosong itu nilainya adalah 0. Sehingga nilai total untuk seleksi tingkat provinsi ini adalah berkisar antara 0 sampai 100. Nah, dari hasil nilai total ini peserta akan di-ranking. Nanti ada perankingan untuk skor nasional, serta nanti di setiap provinsi akan dicatat siswa mana saja yang masuk dalam ranking nasional dan yang memiliki nilai tertinggi untuk menjadi wakil provinsi. Ketentuannya sama seperti bidang IPA dan IPS. Detail penjelasannya ada di panduan ya. Nanti mohon Bapak Ibu guru membantu untuk menjelaskannya kepada siswa. Selanjutnya untuk tingkat nasional, saya highlight dulu cakupan materinya. Cakupan materi untuk tingkat nasional selain 4 bab yang sudah diujikan sejak seleksi kabupaten, kota, dan provinsi, akan ditambah dengan 1 bab yang kita beri nama Kapita Selekta, di mana bab ini merupakan soal yang lebih komprehensif begitu, yang melibatkan topik bisa bilangan dan aljabar, bilangan dan geometri, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya adalah gabungan dari 4 subbidang yang lain, akan dirumuskan dalam 1 soal. Umumnya berupa soal problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian ketentuan umum untuk seleksi tingkat atau lomba tingkat nasional, sama seperti bidang yang lain, nanti total akan ada 115 peserta yang akan diundang untuk mengikuti seleksi tingkat nasional, dan pertimbangannya adalah ada ranking nasional dan juga ada keterwakilan setiap provinsi di Indonesia dan juga sekolah Indonesia di luar negeri. Pelaksanaan nasional juga masih secara daring dengan aplikasi yang sama. Jadi aplikasi yang sama itu aplikasi USN ya, ini akan dipakai sejak dari seleksi kabupaten, kota, provinsi, dan tingkat nasional. Kemudian penetapan pemenang atau ranking akhir pemenang OSN tingkat nasional juga akan ditetapkan oleh BPTI berdasarkan masukan dari penilaian oleh tim juri. Nah, kemudian lanjut tentang jenis soalnya. Tingkat nasional memang dilaksanakan dalam 2 hari, tapi dalam 2 hari itu untuk matematika memang hanya diujikan 10 butir soal. Tetapi soalnya uraian lengkap, sehingga setiap hari akan diujikan 5 butir soal pada cakupan materi yang sudah saya sebutkan tadi. Total waktu yang disediakan per hari itu 150 menit, jadi sesinya masih kurang lebih sama ya, 150 menit untuk duduk mengerjakan soal pada setiap harinya. Dan karena soal itu nanti uraian lengkap, yang harus dijawab dengan uraian lengkap, maka jawaban adik-adik sobat prestasi nanti mohon menuliskan jawabannya di lembar jawaban yang mohon disediakan sendiri. Nanti biasanya menjelang OSN nasional akan ada bimbingan teknis pertemuan lagi ya, nanti untuk menjelaskan lebih detail. Karena jawabannya ditulis pada kertas tersebut, jadi mohon menulisnya pada kertas, bukan pada papan elektronik, tablet, dan seterusnya. Jadi di kertas, kemudian lewat aplikasi ada feature untuk memfoto, dan nanti jawaban foto itu yang akan diunggah ke aplikasi OSN yang disediakan. Kemudian dari hasil foto yang adik-adik unggah tadi, para juri nanti akan menilai jawabannya. Jawaban benar maksimum untuk setiap poin soal itu 7 poin saja. Nah, ini mengikuti kebiasaan atau kaidah penyelenggara Olimpiade Internasional yang memberikan poin penilaian adalah sampai 7. Sehingga nanti dari 10 soal yang diujikan, nilai total adik-adik berkisar dari 0 sampai 70. Ranking peserta akan dihitung berdasarkan nilai tertinggi. Beberapa detail penjelasan, kalau ada nilai tertinggi sama dan seterusnya, ya nanti akan ada di pedoman. Kalau perlukan silahkan nanti adik-adik sobat prestasi bisa melihatnya pada buku pedoman. Oke, dan dari ranking nasional tadi akhirnya ini yang biasanya ditunggu-tunggu oleh adik-adik siswa ya, bahwa medali yang akan dianugerahkan mengikuti ranking hasil ujian atau lomba di tingkat nasional adalah 5 medali emas untuk siswa di ranking 1 sampai 5, seterusnya ada 10 perak dan 15 perunggu.
Beserta kalau tahun lalu akan ada penghargaan khusus untuk siswa yang memiliki performa terbaik sebagai the best participant. Demikian penjelasan kami untuk bidang matematika. Selamat berkompetisi, jujur itu juara, kemudian talenta sains menginspirasi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke... Oke, itu ya teman-teman pembahasan dari hasil sosialisasi OSN 2024, itu kisi-kisi matematika, materi apa saja yang akan keluar. Nanti teman-teman juga bisa mendownload silabus atau kisi-kisi OSN di sini ya teman-teman. Nah, di sini ini linknya, nanti saya kasih link deskripsinya di deskripsi linknya di deskripsi video. Oke, nanti teman-teman silakan download. Nanti downloadnya itu seperti ini. Teman-teman tinggal cari saja yang matematika. Nah, ini teman-teman ya. Ini matematika di halaman pertama, di halaman ketiga teman-teman. Apa saja yang akan keluar di materi matematika. Nih teman-teman nanti dibaca saja. Nanti bisa di-share ke guru matematika dan peserta OSN yang akan mengikuti OSN matematika. Ini materinya apa saja yang keluar. Teman-teman atau guru matematika lebih paham materi aljabar itu apa saja. Oke, itu saja ya teman-teman tentang kisi-kisi matematika. Nanti saya kasih link silabusnya, link downloadnya di deskripsi video. Oke, itu saja dari saya. Share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.